Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Tahsinul Qiraah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI, yang juga kami hormati rekan-rekan mahasiswa PAI 7B, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kami masih bisa untuk mempresentasikan tentang makalah Tahsinul Qiraah, yaitu tentang wakaf. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu wakaf. Wakaf menurut bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafal atau kalimat yang terdapat tanda wakaf. Gunanya mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat yang selanjutnya. Selain wakaf, terdapat juga wasol. Wasol berarti terus dibaca atau bersambung membaca Al-Quran. Dengan wasol artinya jika ada tanda baca wasol, cara membacanya diteruskan atau disambung dengan kalimat yang berikutnya. Tanda wakaf dan wasol ini sering disebut dengan nama tanda-tanda wakaf. Di sini jelas berarti wakaf itu artinya berhenti sejenak atau mengambil nafas. Sedangkan pembagian wakaf itu sendiri di sini ada empat kategori. Yang pertama, wakaf ikhtibari. Apa itu? Wakaf yang mana berhenti pada ayat yang belum sempurna dilakukan seorang yang ketika membaca Al-Quran. Dalam proses seorang ustadz dalam proses menguji muridnya, hal ini hukumnya boleh. Yang kedua, wakaf intizari, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan khusus dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menguasai cara membacanya dan hukumnya boleh. Ketiga, wakaf ittidari, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa atau tidak sengaja karena kehabisan nafas, lupa, bersin, batuk, menguap, menjawab salam dan sebagainya. Ini hukumnya boleh. Yang keempat, wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ini disebut juga dengan wakaf ijtihadi, yaitu berhenti sesuai dengan pilihan sendiri. Hal ini hanya dapat dikuasai oleh orang yang memahami kaidah bahasa Arab. Pembagian wakaf ikhtiyar, salah satunya adalah wakaf at-tam. Wakaf at-tam di sini pada ayat yang sudah sempurna, artinya tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya, baik secara lafal atau arti. Oleh karena itu, sebaiknya seorang pembaca setelah berhenti langsung memulai dengan ayat yang berikutnya. Hal ini sering terjadi ketika wakaf ini berada di ujung ayat atau wakaf pada akhir sebuah cerita, seperti wakaf pada ayat yang akan saya bacakan. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh lain seperti lafal Bismillahirrahmanirrahim, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seperti itu. Kemudian wakaf al-kafi. Wakaf al-kafi ini yaitu wakaf pada ayat yang
sudah sempurna artinya, namun ayat selanjutnya masih ada hubungan lafal. Kemudian waqaf al-hasan. Waqaf al-hasan di sini pada ayat yang sempurna, artinya namun secara arti dan lafal masih terdapat hubungan. Waqaf al-qabih, yaitu waqaf pada ayat yang belum sempurna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.